mempresentasikan soal UAS dengan mata kuliah manajemen strategi, dan dosen pengampunya adalah Mas Haris Hadi Suwantoro STMPA, dan judulnya berjudul Analisa Persaingan dan Perilaku Konsumen, Nilai Vintage, Strategi Perusahaan, dan Kombinasi Pasar Konsumen Digital dari seluruh marketplace e-commerce di Indonesia tahun 2023. Analisa persaingan perilaku konsumen dan nilai vintage di pasar e-commerce Indonesia. Dan mencoba Tokopedia adalah 140.445 visit per bulannya. Shopee adalah 90.075 visit per bulannya. Bukalapak adalah 89.785 per bulan, dan Lazada adalah 49.620 dan 200. DB adalah 38.453, dan Orami adalah 9.800, Benika adalah 7.628.900, jadi adalah 7.123 per bulan. Belanja adalah 5.500, dan Zalora adalah 4.208.300. Dan ini akan membahas dinamika persaingan perilaku konsumen dan peran vintage di industri e-commerce Indonesia tahun 2023. Kami akan meninjau profil dari berbagai utama pasar dan menggali wawasan yang dapat membantu strategi bisnis yang kuat. Profil marketplace e-commerce adalah Tokopedia, memimpin pasar dari fokus pada UMKM. Layanan vintage dikenal dengan katalog produk yang luas dan pengalaman belanja yang mulus. Shopee, pertumbuhan pasar dan daya tarik yang bagi konsumen kelas menengah, fokus pada kemudahan penggunaan, rute menarik, dan layanan integrasi. Bukalapak, pemain lama yang terus berinovasi, dikenal dengan fitur sosial yang kuat dan keuangan digital yang komprehensif. E-commerce, Lazada sering didukung Aiba, fokus pada pengalaman berbelanja dan mewah dan layanan yang logistik andal. Blibli, permainan yang konsisten menawarkan produk tinggi, unggul, dan pengalaman pemilik after sales. JD.ID, cabang e-commerce daerah pasar teknologi Tiongkok, menawarkan jaminan fitur-fitur layanan yang logistik dan integrasi. Tetap pakai Tokopedia. Dan ini Demap e-commerce Indonesia. Demap e-commerce Indonesia, e-commerce player riset one ever quality traffic mobile application ranking social media flower in staff and in Januari 2018. Persaingan ketat di pasar e-commerce. 1. Inovasi layanan. Platform e-commerce yang berinovasi dan meningkatkan pengalaman belanja, seperti pelayanan digital, pengiriman cepat, fitur hasil yang menarik. 2. Ekspansi geografis. Pemain besar memperluas
luas jangkauan seluruh Nusantara untuk merebut pasar regional yang lebih luas. 3. Perang promosi. Kampanye promosi agresif, program mobilitas dan potongan harga untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Perang promosi. Kampanye perang agresif, program mobilitas dan potongan harga yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Pelaku konsumen e-commerce. 1. Frekuensi harga yang terjangkau. Konsumen Indonesia sangat tersentuh terhadap harga dan mencari penawaran terbaik. Yang kedua, gunakan gawai mobile. Sebagai besar transaksi e-commerce bukan melalui bank seluler untuk kemudahan dan kenyamanan. Yang ketiga, kepercayaan pada rekomendasi. Ulasan dan rekomendasi dari teman dan influencer terjadi. Faktor penting dalam putusan pemilihan. Keempat, minat dan produk lokal. Konsumen semakin tertarik dengan produk UKM dan brand lokal dan berkualitas. Nilai kritis dalam e-commerce. Pembayaran digital. Layanan pembayaran digital yang terintegrasi melibatkan kemudahan dan kenyamanan transaksi. Pinjaman UKM. Akses pinjaman mudah untuk membantu UKM memperluas bisnis mereka di e-commerce. Analitik pelanggan. Pemanfaatan data dan analitik mengenai layanan yang lebih personal dan terpersonalisasi. Analisis produk jaminan asuransi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi resiko. Strategi dominasi pasar. 1. Perluas jangkauan. Ekspansi ke berbagai wilayah Indonesia untuk menjangkau konsumen di seluruh Nusantara. 2. Tingkat prioritas. Membangun program prioritas yang aktif dan
inovasi lanjutan, terus inovasi dan layanan, fitur dan pelanggan belanja menjaga keunggulan kompetitif. Dominasi pasar e-commerce. Platform e-commerce bagi masyarakat Indonesia di tahun 2022. Pada Shopee tingkatnya 77% masa pasar, dan pada Tokopedia 39%, dan di Lazada 25%, dan di Bukalapak 9%, dan di Alfagift 7%, Blibli 7%, Klik Indomaret 5%, dan JDID 5%. Dan e-commerce present transaction contributor dari 2017 hingga 2002, diperkirakan sampai tahun 2027 ya ialah Indonesia 26%, Jerman 67,8%, dan United States 65%, dan Cina 48%. Dan di 2022 Indonesia 64,64%, Jerman 80,6%, United States 79%, dan Cina 73%. Dan perkiraan di tahun 2027 ialah Indonesia 85,5%, Jerman 83,9%, United States 85,5%, dan Cina 93,4%. Ya, kesimpulannya adalah pasar e-commerce Indonesia sangat kompetitif dan beberapa pemain utama yang terus berinovasi untuk menenangkan hati konsumen. Keunggulan dalam melayani vintage, pengalaman belanja, dan strategi yang tepat menjadi kunci untuk meraih dominasi pasar yang berkelanjutan. Ya, kurang lebihnya ya segitu dari presentasi dari saya, hasil dari analisis e-commerce Indonesia di tahun 2023. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.